warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Tiffany, kelas 10 IPS 2. Jawabannya, menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Tiffany, kelas 10 IPS 2. Jawabannya, kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebohongan, keterbelakangan, kekerasan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Otepiani, kelas 10 IPS 2. Jawabannya, asas wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Otepiani, kelas 10 IPS 2. Jawabannya, nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapai tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatkannya rasa paham dan semangat kebangsaan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Tiffany, kelas 10 IPS 2. Jawabannya, Pancatantra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari atas 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Anityas Kartiwi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang apa saja yang termasuk Pancagatra. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek yang penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, sosbud, dan gatra pertahanan dan keamanan, HAMKAM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Peran kita untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, dan menerapkan sikap toleransi pada perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswanti dari kelas 10 IPS 5. Sebenarnya, jawaban dari soal ini sangat banyak, tetapi saya hanya mengambil 5 saja, yaitu 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya suku, bangsa, agama, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan 5.
menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sekar Firdaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Pertanyaannya yaitu, apa maksud dari kesatuan wilayah tersebut? Yaitu, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh lautan harus dijaga dan harus diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sekar Firdaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa menurut pendapat kalian maksud perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu dalam arti A. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa. C. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa. D. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu dan senasib. E. Bahwa kehidupan politik di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan politik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sekar Firdaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Sumpah Pemuda, 2. Pancasila, 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sekar Firdaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa di sekolah, yaitu 1. Saling membantu. Hal yang bisa dilakukan seperti gotong royong, suatu pekerjaan yang akan cepat selesai dan lebih efektif serta efisien jika dilakukan bersama-sama. 2. Tidak sombong. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mau membantu teman yang tidak mengerti materi pelajaran, sehingga teman tersebut menjadi paham. 3. Saling menghormati teman. 4. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sekar Firdaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa menurut pendapat kalian maksud perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu dalam arti A. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa. C. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa. D. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu dan senasib. E. Bahwa kehidupan politik di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan politik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Apa saja yang termasuk Pancagatra? Yaitu 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, saya dari kelas 11 IPS 4. Jelaskan menurut pendapat kalian apa maksudnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa
dan berbicara dalam berbagai bahasa. 3. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafat serta ideologi bangsa. 4. Bahwa secara fisiologis bangsa Indonesia harus merasa satu dan senasib. 5. Bahwa kehidupan politik di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan politik. 6. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan sistem hukum. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Amrina Rusyada dari 1043. Apa saja yang termasuk Pancagatra? Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apa saja yang termaksud Pancagrata? 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Duanisa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja yang termasuk Pancagatra? Pancagatra terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarayu Mutiara Febrian dari kelas 10 MIPA 3. Apa saja yang termasuk ke dalam Pancagatra? Yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Aspek-aspek kehidupan sosial antara lain: 1. Penduduk, 2. Ideologi, 3. Demokrasi, 4. Ekonomi, 5. Masyarakat, 6. Kebudayaan, 7. Sistem pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Faktor penghambat integrasi sosial: 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Adanya integrasi sosial penting untuk terciptanya keselarasan bangsa-bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 4. Merawat dan memelihara lingkungan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari: A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, sifat hedonisme. C. Adanya sikap individualisme. D. Munculnya gejala westernisasi. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran serta saya untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu:
menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab peran serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu 1. Mentaati segala peraturan yang berlaku. 2. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Dapat bekerja sama dengan baik. 5. Menerapkan sikap toleransi pada perbedaan. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. 7. Membayar pajak tepat pada waktu yang telah diberikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara. 8. Bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nila Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting negara yang terdiri dari ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, hingga keamanan dan pertahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Maulia Nursa Putri dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua produk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Maulia Nursapuri dari kelas 10 MIPA 4. Apa saja yang termasuk Pancagatra? Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Maulia Nursa Putri dari kelas 10 MIPA 4. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasionalisme tersebut merupakan pancaran dari meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemaham dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiloktora dari kelas 10 MIPA 3. Apa saja yang termasuk Pancagatra? Ada 5 aspek yang termasuk Pancagatra, yaitu yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 10 IPS 5. Peran serta siswa untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah 1. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Aktif dalam kegiatan sosial. 4. Menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. 5. Mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Siswa dapat melakukan berbagai cara untuk mencegah ancaman integrasi nasional, diantaranya mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air, mempererat tali persaudaraan, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga dan merawat lingkungan dengan baik, mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsi Alia, kelas 10 IPS 3. Apa yang dimaksud strata penting dalam strata pendekatan? Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keserasian, hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Apa saja yang termasuk Pancagatra? 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 2. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada seperti suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat. 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman. 2. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 3. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. 5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara memiliki arti yang luas di era milenial ini. Tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman, baik berupa perpecahan, radikalisme, maupun terorisme, tetapi meningkatkan kualitas diri termasuk dalam bentuk sikap membela negara. Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yaitu kemajuan teknologi informasi dengan keberadaan sosial media atau sosmed. Sosial media merupakan sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran atau opini. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, dan 5. Aspek kehidupan keluarga. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 1. Kemiskinan, 2. Terorisme, 3. Separatisme, 4. Perang, 5. Kemiskinan, 6. Kebodohan, 7. Keterbelakangan, dan 8. Kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sufitriani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab tugas PKN.
Apa saja yang termasuk Pancagatra? Jawabannya, Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Septiani dari kelas 10 IPS 4. Peran saya untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Dan yang terakhir, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekerasan. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bela negara di masa milenial? Bela negara memiliki arti yang luas di era milenial ini. Tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman, baik berupa perpecahan, radikalisme maupun terorisme, tetapi meningkatkan kualitas diri termasuk dalam bentuk sikap membela negara. Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yaitu kemajuan teknologi informasi dengan keberadaan sosial media, sosmed. Sosial media merupakan sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran atau opini. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, 5. Aspek kehidupan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2. Pancagatra. Pancagatra atau aspek sosial terdiri dari beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut. Sosial dan budaya merupakan kondisi budaya, bangsa, dan negara dalam mengatasi ancaman budaya dari luar. Pertahanan dan keamanan merupakan kondisi kehidupan bangsa dan negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dari negara ancaman, dari luar maupun dari dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2. 5 peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, mempunyai kemampuan atau pola berpikir yang baik dan juga bijak. Yang ketiga, mewujudkan kepentingan sosial. Yang keempat, menciptakan kerukunan antara umat beragama. Dan yang terakhir adalah rajin belajar dengan bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mewujudkan kepentingan nasional, 2. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, 3. Menciptakan kerukunan umat beragama, 4. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, 6. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apa saja yang termasuk Pancagatra? Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carla Amalia Arifani dari kelas 10 MIPA 4.
Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: pertama, mendukung persatuan bangsa; yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan; yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat; yang kelima, mewujudkan kepentingan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafi dari kelas 10 IPS 5. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: 1. Mendukung persatuan bangsa; 2. Belajar sungguh-sungguh; 3. Berkemanusiaan yang adil dan beradab; 4. Mewujudkan kepentingan nasional; 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tentang peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: 1. Mendukung persatuan bangsa; 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Mewujudkan kepentingan nasional; 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi; yang 5. Menciptakan kerukunan umat agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Alisira dari kelas 10 IPS 2. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: mendukung persatuan bangsa; mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat; mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi cinta tanah air; memelihara sifat-sifat positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat; mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: sebutkan 5 saja. 1. Membina sikap disiplin; 2. Taat pada peraturan di lingkungan sekolah; 3. Menerapkan kegiatan belajar secara maksimal dan kondusif; 4. Tidak saling membeda-bedakan; 5. Mengembangkan sikap adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan 5 peranan siswa dalam memelihara implementasi wawasan Nusantara. Baik, yang pertama yaitu mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mewujudkan kepentingan nasional. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Serta yang kelima yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: 1. Mendukung persatuan bangsa; 2. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat; 3. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual; 4. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air; 5. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi? Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh
daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan fungsi layanan dan fungsi pengaturan pada pemerintahan pusat? 1. Fungsi layanan servicing function. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak pilih kasih, tetapi semua orang yang memiliki hak sama, yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan regulating function. Fungsi yang mengatur dalam pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankannya hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan pemerintah. Dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidupnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan pembantuan tugas? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan ataupun desa atau sebutan lain, dan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah visi dan misi pemerintah pusat dan daerah? Visi dan misi dari lembaga pemerintah tersebut adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengatur rumah tangganya secara mandiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia? Pancasila adalah dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasional sehingga menjadi alat pemersatu bangsa dan menjadi pedoman arah bangsa dalam mencapai cita-cita negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Definisi integrasi menurut J. Sudjati Jiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, mulai macam-macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 berisi tentang setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, 3. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual, 4. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, 5. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, 3. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai intelektual, 4. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, 5. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Mewujudkan kepentingan nasional, 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi? Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Karina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa macam cara untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi. Yang pertama, kita dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan. Dan yang ketiga, merawat serta memelihara lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan fungsi layanan dan fungsi pengaturan pada pemerintahan pusat? 1. Fungsi layanan servicing function. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak pilih kasih, tetapi semua orang yang memiliki hak sama, yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan regulating function. Fungsi yang mengatur dalam pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankannya hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan pemerintah. Dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidupnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan fungsi layanan dan fungsi pengaturan pada pemerintahan pusat? 1. Fungsi layanan servicing function. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak pilih kasih, tetapi semua orang yang memiliki hak sama, yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan regulating function. Fungsi yang mengatur dalam pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankannya hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan pemerintah. Dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidupnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan pembantuan tugas? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan ataupun desa atau sebutan lain, dan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan pembantuan tugas? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan ataupun desa atau sebutan lain, dan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah visi dan misi pemerintah pusat dan daerah? Visi dan misi dari lembaga pemerintah tersebut adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengatur rumah tangganya secara mandiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Apakah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia? Pancasila adalah dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasional sehingga menjadi alat pemersatu bangsa dan menjadi pedoman arah bangsa dalam mencapai cita-cita negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Definisi integrasi menurut J. Sudjati Jiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, mulai macam-macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat menyaksikan. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Erwanda MPD selaku PJPP PPKN SMA MA SMK mungkin Kabupaten Sukabumi, Pak Ketua MGMP PPKN SMA Kabupaten Sukabumi, Guru Inti dan Ibu Bapak yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang niat baik kita datang ke sekolah kami ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak yang hadir di kesempatan ini, apalagi yang baru menginjakan kakinya di Kalibundar ya. Ini selamat datang, dan inilah kalau di sini disebut dengan kampus hijau. Kenapa? Karena memang SMA Negeri 1 Kalibundar ini ada di lembah, dikelilingi oleh yang hijau-hijau ya begitu. Sehingga kami mungkin meneruskan generasi dari Pak Erwanda ini melanjutkan berbagai aspek baik pembangunannya, kemudian juga kreativitasnya. Jadi yang tampil tadi adalah kreativitas buah karya dari Bapak Erwanda dan kami melanjutkan gitu ya. Hanya kebetulan mungkin saya secara pribadi memiliki kesenangan terhadap seni gitu ya, dan alhamdulillah nyambung gitu ya. Jadi kami sekarang sudah punya alat kesenian alhamdulillah lengkap ya. Kemarin ada permintaan Ibu Dodoi itu tapi nggak hadir ya. Organnya sudah siap tapi pemainnya kebetulan lagi sakit dari itu. Jadi kami sudah siap alat seni tradisional, kami sudah siap alat seni modern sudah siap. Jadi anak-anak kami di sini sesuai dengan informasi awal dari Pak Erwanda memiliki bakat seni yang cukup baik sehingga kami wadahi dan kami bina ya. Jadi seni Sunda dari mulai calung, reog, kemudian kecapi, suling, pencaksilat kami punya. Untuk bandnya kami punya sudah lengkap, ditambah dengan alat kesenian Islami, ada marawis, ada qasidah. Insya Allah ini semua karena memang tuntutan di wilayah Kalibundar ini bukan hanya semata-mata. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Erwanda MPD selaku PJPP PPKN SMA MA SMK mungkin Kabupaten Sukabumi, Pak Ketua MGMP PPKN SMA Kabupaten Sukabumi, Guru Inti dan Ibu Bapak yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang niat baik kita datang ke sekolah kami ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak yang hadir di kesempatan ini, apalagi yang baru menginjakan kakinya di Kalibundar ya. Ini selamat datang, dan inilah kalau di sini disebut dengan kampus hijau. Kenapa? Karena memang SMA Negeri 1 Kalibundar ini ada di lembah, dikelilingi oleh yang hijau-hijau ya begitu. Sehingga kami mungkin meneruskan generasi dari Pak Erwanda ini melanjutkan
tampil tadi adalah kreativitas buah karya dari Bapak Erwanda, dan kami melanjutkan gitu ya. Hanya kebetulan mungkin saya secara pribadi memiliki kesenangan terhadap seni gitu ya, dan alhamdulillah nyambung gitu ya. Jadi kami sekarang sudah punya alat kesenian alhamdulillah lengkap ya. Kemarin ada permintaan Ibu Dodoi itu tapi nggak hadir ya. Ordernya sudah siap tapi pemainnya kebetulan lagi sakit dan itu. Jadi kami sudah siap alat seni tradisional, kami sudah siap alat seni modern sudah siap. Jadi anak-anak kami di sini sesuai dengan informasi awal dari Pak Erwanda memiliki bakat seni yang cukup baik sehingga kami wadahi dan kami bina ya. Jadi seni Sunda dari mulai calung, reog, kemudian kecapi, suling, pencaksilat kami punya. Untuk bandnya kami punya sudah lengkap, ditambah dengan alat kesenian Islami, ada marawis, ada qasidah. Insya Allah ini semua karena memang tuntutan di wilayah Kalimantan ini bukan hanya semata-mata. Yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan guru PPKN SMA MA Kabupaten Sukabumi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya di siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam acara pertemuan MGMP PPKN SMA Kabupaten Sukabumi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya. Hari ini merupakan satu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul di Kalibunan. Ini kalau mundur waktu beberapa bulan yang lalu memang dari dulu sudah diwacanakan akan ada pertemuan di Kalibunan. Namun ternyata perjalanan beda ya. Ternyata sekarang yang menjadi tuan rumah adalah Pak Kohar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sudah masuk jam Indonesia bagian ngantuk. Boleh sambil kopi ya, kopi break nanti. Terima kasih yang tak terhingga kepada kepala sekolah sekaligus guru besar saya, Bapak Dr. Andes Haji Kohar Pradesa. Dari mulai saya masih muda sampai tua, tetap Pak Kohar membimbing saya dan bakti. Terima kasih Pak Haji. Jadi ini berawal dari hubungan dengan mertua ya Pak ya, tidak putus gitu. Jadi saya hubungan dengan beliau dengan mertua saya, tapi berlanjut dengan hubungan saya yang spesial sampai dengan dapatnya gelar doktor. Itu sangat kenangan yang menyenangkan. Yang pertama kepada Kepala BPJP Pak Dr. Erwanda, Kasepuhan Pak Didi, Pak Jamali, Pak Ujang, kemudian ini ada Pak Bu Haji Puji Nurani yang kebetulan tidak bisa hadir karena sakit. Sebelum masuk ke materi ini, saya mohon teman-teman berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit atau lain hal, yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, yang punya halangan dilancarkan dengan segala macam kelancarannya. Kemudian tadi saya sudah mendengarkan beberapa masukan. Kemarin itu hampir satu
Mamam jengkol. Sayur asam memang. Hayu. Mohon direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septiani dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan pengertian dari Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan, terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septiani dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan pengertian pancaran dari makin meningkatnya rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Pertama, semangat kebangsaan atau nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, yang artinya semangat rakyat dan seluruh komponen negara untuk mempertahankan kemerdekaan dengan jalan melaksanakan tugas sebagai warga negara yang baik. Dari rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan tersebut akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septiani dari kelas 10 IPS 4 akan menyebutkan beberapa aspek yang termasuk ke dalam Pancagatra, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septiani dari kelas 10 IPS 4. Di sini, saya akan menyebutkan peran saya dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. Dan yang terakhir, menciptakan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.